Apakah motivasimu? Ini suatu pertanyaan yang menarik, ya. Bagaimana kita melihat ke dalam diri kita, apa sebenarnya motivasi yang ada di dalam hati kita. Nah, sebelum membahas tentang motivasi, kita akan membahas dulu tentang paradigma. Jadi paradigma adalah cara kita memandang bagaimana kita melihat diri kita dan dunia ini. Nah, apa itu perubahan paradigma? Perubahan paradigma ini akan saya mulai dari salah satu ayat di dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena agama saya Islam, jadi saya hanya tahu ayat dari Al-Quran, tapi saya yakin di agama yang lain juga ada ajaran seperti ini. Cuma kebetulan saya belum tahu aja, dan kalau ada yang memberitahu saya ayatnya di kitab agama lain, tentu saya sangat berterima kasih. Nah, ajaran di dalam Al-Quran ini salah satu ayatnya berbunyi seperti ini. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. Nah, saya berusaha mencari tahu apa sih makna dari ayat ini. Akhirnya saya temukan penjelasan bahwa ketika ditiupkan ruh ke dalam tubuh kita, maka sifat-sifat Tuhan ini, sifat-sifat Tuhan juga masuk ke dalam tubuh kita, sehingga di dalam hati kecil kita yang paling dalam di sana ya, paling dalam banget di sana itu ada sifat-sifat Tuhan. Yang saya bayangkan tuh bentuknya seperti kompas dengan panah yang selalu menunjuk kepada prinsip-prinsip yang benar, yang bisa menjadi panduan kita, yang bisa kita ikuti untuk menjalani kehidupan yang baik di dunia ini. Nah, sebelum kita bahas lagi ayat ini, sekarang kita lihat dulu paradigma-paradigma yang sering digunakan oleh orang-orang dalam menghadapi masalah dalam hidup. Nah, pertama kita lihat adanya paradigma suami, istri, atau pacar. Artinya apa? Semua yang kita hadapi ini kebenarannya terletak pada suami, istri, atau pacar. Jadi apa kata suami, apa kata istri, atau apa kata pacar itulah yang harus kita turuti. Jadi misalnya mau ke kantor tapi suami mengatakan mau lembur ya, tapi suami mengatakan jangan lembur, maka kita nurut. Langsung nggak lembur gitu. Nah, yang kedua adalah keluarga. Nih keluarga itu berarti ya suami atau istri dan anak-anak. Nah, kalau keluarga ini juga sama. Tiap kali diminta lembur, tapi keluarga pengen jalan-jalan, pengen rekreasi, ya sudah menolak lembur karena pengen rekreasi dengan keluarga. Nah, berikutnya adalah uang. Jadi segala sesuatu itu preferensinya uang. Asalkan mendapat uang, pasti akan saya lakukan. Kalau tidak ada uangnya, saya tidak tertarik untuk melakukannya. Kemudian berikutnya adalah pekerjaan. Jadi segala sesuatu yang penting, yang dipentingkan dalam kehidupan kita itu adalah pekerjaan. Kalau diminta harus lembur, lembur. Walaupun sudah telanjur janjian dengan keluarga, kalau besok mau piknik, tapi tiba-tiba ada permintaan lembur dari kantor, ya sudah, pikniknya dibatalkan. Nah, ini berarti acuannya adalah pekerjaan. Berikutnya adalah teman atau musuh. Jadi apapun yang diminta oleh teman ini pasti semuanya kita kalahkan. Sudah janjian dengan keluarga tapi tiba-tiba diajak kumpul-kumpul oleh teman. Ya sudah, dibatalkanlah janjian dengan keluarganya. Begitu pula sudah janji mau lembur tiba-tiba diajak teman-teman dolan, maka kita batalkan lemburnya. Makan siang dengan teman-teman, kemudian asik ngobrol sampai melewati jam makan siang, ya kita tidak peduli, yang penting
makan siang dulu sama teman-teman, ngobrol dulu sama teman-teman, walaupun kemudian makan siangnya bisa sampai jam 3 sore gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kenikmatan. Jadi, apa yang kita kejari adalah kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu bisa maksiat, bisa yang tidak maksiat ya. Misalnya kalau yang maksiat ya, ya tidak peduli kalau suami atau istri sakit hati, yang penting saya selingkuh. Dan suami atau istri tahu tidak peduli, tetap selingkuh gitu ya. Tetap menyakiti hati anak-anak dan pasangan. Kemudian kalau pengen selingkuh walaupun jam kerja ya kita bolos, nggak kerja kita selingkuh gitu ya. Begitu pula dengan narkoba juga begitu. Ini kan nikmatnya. Nah, kenikmatan yang tidak maksiat misalnya senangnya sepedaan ya. Nah, sudah pokoknya kalau urusan sepedaan semuanya dikalahkan. Diajak sepedaan keluar kota pada hari kerja ya berangkat. Kerjaannya ditinggalkan gitu ya. Dan yang kemudian berikutnya adalah agama. Jadi semua kebenaran itu adalah pokoknya kalau agama mengatakan seperti ini ya, tanpa bertanya-tanya kebenaran dari informasi itu. Karena dalam agama itu kan kadang-kadang eh, tidak eksplisit ya diajarkan. Nah, ini pokoknya kalau Ustadz mengatakan A ya berarti A, sudah kita jalani semua. Kalau dikatakan bahwa oh, istri harus mengizinkan suami untuk berpoligami gitu kata Ustadz, ya sudah. Maka kita izinkanlah suami kita ini berpoligami. Kemudian yang terakhir diri sendiri ya pokoknya saya maunya gini-gini, saya maunya gitu-gitu. Nah, ini paradigma-paradigma yang sering digunakan oleh kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, padahal sebetulnya paradigma yang benar itu adalah prinsip. Seperti apa prinsip itu? Nah, prinsip itu terdiri dari keadilan, integritas, kejujuran, pelayanan, dan keunggulan. Jadi misalnya kita menghadapi dilema, suami atau keluarga sudah merencanakan untuk piknik, sementara kantor menginginkan Anda untuk lembur. Maka Anda tidak memilih keluarga atau memilih kantor, tetapi Anda memilih keadilan. Jadi selama ini sudah sering lembur apa sudah sering piknik dengan keluarga? Kalau sudah sering piknik dengan keluarga ya sudah sekali ini dikorbankan dan kita lembur. Tapi kalau sudah sering banget lembur, maka ya sudah sekali ini kita tolak lemburnya untuk piknik dengan keluarga. Nah, jadi prinsipnya bukan keluarga atau pekerjaan, tetapi keadilan tadi. Nah, prinsip integritas ini adalah apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, ini prinsip yang harus dipegang. Dan sekali lagi prinsip ini sebetulnya adalah kompas dari Tuhan yang ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam itu. Nah, kompas itu adalah ini, keadilan, kemudian integritas. Jadi, orang yang berintegritas itu kalau ngomong itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi jangan munafik, jangan bohong. Kalau memang jelek, ya sudah nggak usah banyak ngomong. Kalau malu diketahui kejelekannya ya sudah diam saja. Jangan malah bicara soalim gitu ya. Syukur-syukur ya memang kita baik, jadi bicara enggak masalah. Atau ada orang-orang yang berintegritas tapi negatif ya integritasnya. Jadi dia tuh jahat dan dia ngomong, mengakui kejahatannya. Itu berarti omongan dengan perbuatan sinkron. Nah, berikutnya adalah kejujuran. Jadi kompas di dalam hati kecil kita yang paling dalam ini adalah bahwa kita ini harus jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
memang manusia itu kadang-kadang juga mengalami kesulitan untuk bisa jujur ya, kadang-kadang. Nah ini ya sebaiknya jangan bohong, te tetapi lebih kepada tidak mengatakan apa yang dia perbuat. Jadi bisa saja dengan cara kalau ditanya ya, waduh saya nggak bisa menjawab gitu. Nah ini prinsip kejujuran. Berikutnya adalah prinsip pelayanan. Jadi di dunia ini kita dilahirkan ini tugas kita adalah melayani. Jadi bagaimana caranya kita bisa melayani dunia ini ya orang-orang di sekeliling kita maupun orang-orang yang tidak di sekeliling kita ataupun hewan ataupun tumbuhan itu semua kita layani ya. Nah, melayani ini merupakan prinsip yang sangat mulia sekali. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah keunggulan. Jadi kita ini kalau hidup di dunia ini setiap kali membuat sesuatu itu harus bagus, harus unggul. Bikin masakan itu ya gimana caranya supaya enak, bergizi ya. Kalau ngecat dinding itu ya gimana caranya dindingnya itu jadi bagus, rapi ya. Kalau mandi itu bagaimana caranya kan agar badan itu betul-betul bersih, rambut bersih ya. Kalau naik sepeda bagaimana caranya tertib di pinggir, tidak selonongan. Kalau lampu merah ya tidak nyebrang, mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, kalau bekerja itu juga hasilnya itu bagus sehingga pengguna dari pekerjaan kita itu jadi puas. Dan bekerja yang bagus itu ya termasuk berinisiatif. Artinya apa? Kalau Anda itu tidak ingin disuruh, maka sebelum disuruh itu sudah Anda kerjakan. Maka Anda akan tidak pernah disuruh. Gitu. Nah, ini prinsip-prinsip keunggulan yang harus dimiliki oleh semua orang. Ya. Jadi, apapun yang Anda lakukan itu hasilnya harus bagus. Sampai hanya mandi saja harus bagus ya, ngurus diri sendiri aja harus bagus. Nah, demikian sekilas mengenai motivasi. Semoga bermanfaat.